Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Najis Palarido dengan NPM 25313040. Hari ini saya akan presentasi sistem operasi yang berjudul tentang internal system file. Sistem berkas virtual. Virtual file system adalah lapisan dalam sistem operasi yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan berbagai jenis sistem file yang berbeda. Dengan adanya AVS, pengguna dapat mengakses file menggunakan cara yang sama tanpa harus mengetahui apakah file tersebut berasal dari sistem file lokal atau dari jaringan. Hal ini membuat penggunaan sistem operasi menjadi lebih mudah, fleksibel, dan efisien dalam mengelola data. Fungsi dan struktur AVS memisahkan operasi umum seperti open, read, write, dan close dari detail implementasi sistem file. Mendukung berbagai jenis sistem file dalam satu sistem operasi, menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistem file. Struktur AVS terdiri dari interface sebagai penghubung antara user dan sistem, AVS layer sebagai pengguna utama sistem file asli, itu sebagai tempat penyimpanan data. Latihan dan struktur ini membuat sistem lebih terorganisir, modular, dan mudah dikembangkan. Ada komponen AVS ya. Komponen-komponen ini saling berhubungan dan bekerja sama dalam mengelola file, mulai dari penyimpanan, pencarian, hingga proses akses oleh pengguna. Dengan adanya pembagian komponen seperti ini, sistem operasi dapat bekerja lebih efisien, cepat, dan terorganisir dalam menangani berbagai jenis file dan direktori. Yang pertama ada inode, menyimpan informasi penting tentang file seperti ukuran file, lokasi penyimpanan, serta atribut lainnya yang dibutuhkan sistem. Kedua ada file, merepresentasikan file yang sedang dibuka dan digunakan oleh proses, termasuk posisi baca atau tulis saat ini. Server block, menyimpan informasi keseluruhan sistem file seperti kapasitas, struktur, dan status sistem file. Dentry, mengatur hubungan antara nama file dengan lokasi dalam direktori. Selanjutnya ada sistem file jarak jauh. Sistem file jarak jauh memungkinkan pengguna untuk mengakses file yang berada di komputer lain melalui jaringan. Seolah-olah file tersebut berada di komputer sendiri. Dengan teknologi ini, pengguna tidak harus menyimpan semua data secara lokal karena file dapat diakses dari server atau perangkat lain yang terhubung. Sistem ini banyak digunakan dalam lingkungan seperti kantor, kampus, atau organisasi yang membutuhkan berbagai data secara cepat dan efisien antar pengguna. Selain itu, sistem file jarak jauh juga pendukung kolaborasi karena banyak pengguna dapat mengakses data yang sama dalam waktu bersamaan. Namun penggunaan sistem ini sangat bergantung pada kestabilan jaringan dan keamanan sistem sehingga perlu pengelolaan yang baik agar tetap aman, agar data tetap aman dan dapat diakses dengan lancar. Selanjutnya ada model client-server. Model client-server banyak digunakan karena memungkinkan pengelolaan data secara terpusat, sehingga lebih mudah dalam pengaturan, pemeliharaan, dan pengawasan sistem. Selain itu, model ini juga meningkatkan efisiensi kerja karena data tidak perlu disimpan di setiap komputer, melainkan cukup di server dan dapat diakses kapan saja oleh klien yang membutuhkan. Sama server, berfungsi sebagai penyedia dan penyimpan file atau sumber daya yang dapat diakses oleh pengguna lain dalam jaringan. Kedua ada klien, perangkat atau penggunaan yang meminta menggunakan layanan atau file dari server. Lalu ada satu server dapat melayani banyak klien secara bersamaan dalam satu langkah. Komunikasi antara klien dan server dilakukan melalui jaringan dan menggunakan protokol tertentu. Sistem informasi dan kegagalan. Sistem informasi terdistribusi seperti DNS dan LDAP digunakan untuk mengelola data penggunaan sumber daya dalam jaringan secara terpusat. Sistem ini membantu proses identifikasi pengguna, pengelolaan akses, dan pencarian alamat dalam jaringan. Kegagalan ini dapat terjadi, server tidak aktif,
sehingga file tidak dapat diakses, jaringan terputus atau mengalami gangguan koneksi, kesalahan konfigurasi atau masalah pada sistem. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, sistem biasanya akan menunda proses yang sedang berjalan, melakukan percobaan ulang, atau menunggu hingga koneksinya kembali normal. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan dan manajemen jaringan yang baik agar akses file tetap aman, stabil, dan dapat digunakan oleh banyak pengguna tanpa gangguan. Semantik konsistensi. Semantik konsistensi adalah aturan yang menentukan kapan perubahan pada suatu file dapat dilihat oleh pengguna lain yang juga mengakses file tersebut dalam sistem yang sama. Hal ini sangat terutama dalam sistem yang memungkinkan banyak pengguna mengakses dan mengubah file secara bersamaan. Semantik konsistensi berperan penting dalam menjaga keakuratan dan keteraturan data, terutama dalam lingkungan jaringan yang melibatkan banyak pengguna. Pemilihan jenis semantik yang digunakan akan mempengaruhi kinerja sistem serta cara pengguna berinteraksi dengan file yang sama secara bersamaan. Unix. Setiap perubahan yang dilakukan pada file akan langsung terlihat oleh pengguna lain yang membuka file tersebut pada saat yang sama. Kedua sesi, perubahan yang akan terlihat setelah file ditutup sehingga selama file masih dibuka, perubahan belum terlihat oleh pengguna lain. Ketiga, ada immutable. File tidak dapat diubah setelah dibuat sehingga hanya bisa dibaca tanpa adanya perubahan. NFS, Network File System. Network File System adalah sistem berbasis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses file yang berada di komputer lain seolah-olah file tersebut berada di komputer lokal. Dan menggunakan NFS, proses berbagi data menjadi lebih mudah karena penggunaan tidak perlu memindahkan file secara manual. Menggunakan model client server dalam proses kerjanya, banyak digunakan pada sistem operasi Unix dan Linux, mendukung akses file jarak jauh secara transparan, memungkinkan beberapa penggunaan mengakses file yang sama dalam jaringan. Cara kerja NFS. Klien mengirim permintaan untuk mengakses file ke server melalui jaringan. Lalu ada server menerima permintaan tersebut dan memproses sesuai dengan hak akses pengguna. Data file dikirim kembali ke klien untuk digunakan. Selanjutnya ada klien dapat membaca, menulis, atau mengubah file seolah-olah file tersebut berada di komputer lokal. Proses ini terjadi secara transparan sehingga pengguna tidak menyadari bahwa file sebenarnya berada di komputer lain dalam jaringan. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.